wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Arasid, NIM 1219007, jurusan Teknik Informatika. Dan perkenalkan, nama saya Eko Sujaryono, NIM 1219015, jurusan Teknik Informatika. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari tugas mini project dengan judul Siaga COVID-19. Baiklah, langsung saja kita melihat ke bagian sampul. Nah, di bagian navbar di sini terdapat judul Siaga COVID-19 dan judul lagi Indonesia melawan Corona, kegiatan, tentang, kontak, lainnya, dan lainnya itu terbagi menjadi dua, yaitu data COVID-19 Kepri dan budaya hidup sehat. Dan ada login dan pencarian. Pencarian ini nanti akan pergi ke Google, ke web Google. Dan juga ada beberapa emoticon yang bisa menyesuaikan mengikuti kursor atau pointer. Nanti akan kami jelaskan melalui coding. Baiklah, ini merupakan codingannya dari sampul ya, yang akan dijelaskan oleh teman saya Eko Sudaryono. Oke, di bagian sampul sini codingannya seperti ini. Di bagian atas kita menggunakan bootstrap. Untuk CSS nya kita menggunakan bootstrap, serta kita menggunakan CSS kita sendiri yang kita buat. Seperti ini contohnya, bisa dilihat. Ini untuk bagian background atau bodinya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Dan ini codingan untuk emoticon-emoticonnya, bisa dilihat. Bagian navbar kita menggunakan bootstrap juga, serta codingan CSS kita sendiri. Bisa dilihat navbarnya seperti ini codingannya. Oke, terus kita masuk ke bagian emoticon. Emoticonnya bagian codingan HTML nya seperti ini, bisa dilihat. Dan CSS nya yang tadi di atas itu bisa dilihat sendiri. Oke, terus kita menggunakan script ini untuk menjalankan mata emoticon itu biar bisa mengikuti kursor jalannya kemana, biar agak nyata sedikit emoticonnya. Oke, bisa dilihat, bisa di copy kalau kalian mau. Oke, jadi sekian codingan sampul kami. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan. Nah, di kegiatan ini teman-teman sekalian nanti diminta untuk masukkan email dan password, baru bisa login. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki akun di dalam ini, teman-teman sekalian tidak bisa mengakses sama sekali. Dan teman-teman juga bisa daftar. Oke, daftar, masukkan nama, nomor telepon, email, password. Dia akan menuju ke login from lagi. Kemudian teman-teman masukin lagi, masukkan email yang tadi dan password yang sama. Maka dia akan masuk ke bagian kegiatan. Nah, di data kegiatan ini terdapat biasa sama dengan yang di sampul, navbarnya masih tetap sama. Cuman yang berbeda di sini adanya ini tabel kegiatan. Ya. Dan teman-teman sekalian pun juga bisa menambah kegiatan, mencari kegiatan, mengedit dan menghapus kegiatan tersebut. Nah, ayo kita coba tambah. Ya, kita masukkan nomor 1 ya, mulai dari nomor 1. Tanggal kegiatan kita tanggal 12 Agustus 2020. Kegiatan di sini seminar online pencegahan COVID, dan deadline tanggal 13 Agustus 2020. Penanggung jawabnya Juki. Oke, kita simpan. Nah, maka dia akan masuk ke bagian kegiatan tadi di tabelnya. Ya, nomor 1.
Dan teman-teman juga bisa edit dan maupun hapus. Edit dulu. Kita coba edit ya. Nah, sini kita akan masuk ke bagian edit. Dia di sini dia akan menampilkan data-data tadi dan mana yang mau kita edit. Misal kita edit mau penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya kita ganti nama Latif. Oke. Dan mungkin tanggalnya mau diganti di sini tanggalnya tanggal 13 Juli 2020. Nah, deadline-nya sini kita ganti Juli 2020 tanggal 15. Oke, langsung kita update. Nah, maka dia akan berubah. Dan teman-teman sekalian pun bisa mencari, misalnya datanya udah banyak, jadi teman-teman lupa misalnya tanggal kegiatannya berapa atau apa kegiatan tersebut, dan di sini teman-teman bisa nyari sekalian. Misalnya masukkan tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli. Oke, kita cari ya. Nah, maka yang keluar ini karena ada tanggal 15 Julinya. Ya. Kalau kita cari H doang, maka dia akan keluar semua karena di sini ada huruf H dan di sini juga ada huruf H. Oke. Mungkin dari pencarian itu aja. Nah, kita menuju ke bagian hapus. Kalau kita klik ikon hapus ini, maka data yang kita hapus ini akan terhapus. Nah, contohnya seperti itu. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam codingan dari login, kegiatan, daftar, edit, dan koneksi sekalian yang akan dijelaskan oleh Eko. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke bagian coding login pack ya. Coding login pack. Oke. Di sini kita menggunakan bootstrap lagi. Dan CSS yang kita buat yaitu style CSS. Nah, di sini ada bagian from yang tadi itu terdapat dari login, daftar, serta di sini kita menggunakan bootstrap glibicon log. Ini untuk gambar kuncinya tadi atau gembok. Di sini kita menggunakan icon email juga. Di sini from-nya bisa dilihat seperti ini. Oke, langsung ini koneksinya ya agar dia masuk ke database dan tersimpan ke sana. Jika kita mengambil data dari database yang udah didaftarkan tadi, kalau jika mereka ada database-nya yang kita masukkan di bagian login ada, dia akan menuju ke kegiatan PHP. Jika kita misalnya email passwordnya salah, kita akan menuju ke pack login lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian daftar. Bagian daftar seperti login, terdapat bootstrap serta from di sini from. Setelah itu di sini adalah koneksinya. Koneksi di sini adalah dia menginput data ke database. Jika kita udah memasukkan nama, telepon, email, password di bagian kolom tadi, kalau kita simpan dia akan masuk ke bagian login pack yang tadi itu. Jika kita kurang memasukkan, misalnya kita tidak memasukkan password di kolomnya itu, maka dia tetap di bagian daftar itu, atau dia ada pemberitahuan kita menggunakan record ini, maka dia akan memberitahukan bahwa kolom itu harus diisi atau tidak boleh kosong. Maka kalau kita simpan datanya itu penuh, maksudnya dia penuh itu
datanya ada semua, dari nama, telepon, email, password, masuk ke database. Dan kita masuk ke bagian login lagi atau login page. Setelah itu kita masukkan email dan password yang telah kita daftarkan tadi untuk kita masuk ke login, maksudnya masuk ke login dan masuk ke data kegiatan PHP. Oke, langsung aja kita masuk ke kegiatan PHP ini. Codingannya bisa koneksi seperti ini koneksinya. Ini untuk koneksi bagian hapus, dan di sini kita menggunakan bootstrap juga serta CSS yang kita buat sendiri juga. Untuk seatbarnya tadi yang di pinggir-pinggirnya itu ada seatbar. Navbar masih sama seperti yang lainnya. Ini codingan seatbarnya, seatbar itu yang ada di pinggir-pinggir kotak. Di bagian sini ada codingan untuk tambah tadi serta pencarian. Codingan tambah di sini ada juga nih, tambah dan serta pencarian tadi. Kita menggunakan bootstrap plus untuk icon plus yang ada di tambah tadi, tambah data kegiatan. Dan sini adalah tabelnya, tabel yang kita buat untuk menampilkan data-data yang kita daftar tadi atau kita tambahkan tadi. Ya kayak gini. Nih codingannya, codingan PHP nya seperti ini, bisa dilihat. Oke, nah seperti ini. Dan kita menggunakan script juga, script di sini menggunakan jQuery min CSS dan bootstrap min CSS juga. Kita menggunakan bootstrap 3 ya, menggunakan bootstrap 3. Oke, mungkin dari codingan data atau kegiatan segitu aja. Oke, langsung kita masuk ke codingan tambah.php. Codingan tambah ini kita menggunakan PHP juga untuk koneksi. Dan ini kita menggunakan pos simpan. Yang kita simpan ini adalah data-data ini, dan kita memasukkannya ke tabel ini, maksudnya tabel di database itu. TB kegiatan tabel. Jika yang disimpan itu benar, maka dia akan masuk ke kegiatan .php. Kalau masih ada yang kurang atau apa, misalnya tambah itu kolomnya nggak diisi, maka dia masih tetap di bagian tambah.php atau websitenya tadi. Bagian navbar masih sama. Langsung kita masuk ke bagian from-nya atau bagian tabelnya. Bagian tabelnya itu sini, from ini. Kita tipenya tipe tag, namanya nomor, masukkan nomor. Kita menggunakan ini untuk peringatan supaya kolomnya diisi. Kalau nggak diisi dia ada peringatannya, misalnya begitu. Di sini untuk button ini untuk button simpan ya. Kita menggunakan bootstrap juga, clip konsep. Oke, dan kita menggunakan clip bootstrap itu arrow left ini untuk kembali. Dan kita menggunakan script juga di sini. Oke, di bagian tambah segitu aja. Oke, so kita masuk ke bagian koneksinya. Koneksinya itu seperti ini, bisa di copy aja. Dan database-nya di sini namanya itu sesuai database yang kalian buat atau yang kalian buat lah. Kalau kita membuatnya namanya
db_siaga. Kalau kalian terserah kalian namanya apa yang kalian buat. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian edit. Bagian edit di sini kita menggunakan PHP ya, kodenya mungkin sisanya segini aja, bagian PHP nya atau koneksinya. Di sini dia mengambil data dari tabel kegiatan ini, data ini semua ini. Maka dia akan muncul, data-data itu akan muncul dan kita bisa mengupdate-nya, coding update-nya ini. Jika kita udah mengupdate, kolom-kolomnya udah terisi semua dan update-nya udah betul, kita akan masuk ke bagian website kegiatan lagi, yaitu ke tabelnya, kesimpan ke tabelnya. Jika dia masih ada kolom yang belum terisi, dia masih tetap di bagian website edit atau di bagian kolom edit lagi. Nah, untuk navbar-navbarnya masih sama seperti yang lainnya. Di sini bagian tabel-tabelnya atau formnya, kami bisa dilihat. Di sini kita menggunakan PHP ini untuk memanggil data yang ada di database untuk ditampilkan. Misal di kolom tanggal tadi di bagian edit kan ada tulisannya tanggal. Kita menggunakan ini supaya dia menampilkan data dari database ke tabelnya itu atau formnya itu. Untuk button update-nya sama seperti yang login tadi ya, atau yang simpan tadi, bukan login tapi simpan, salah, simpan ya. Kalau login untuk kembali masih sama, kembali kita menggunakan booster juga dan kita menggunakan scriptnya masih sama. Oke, dari bagian coding edit segitu aja. Setelah itu Jadi tadi itu penjelasannya cukup singkat tentang codingan dari data kegiatan. Nah, di sini kami juga membuat codingan warning atau peringatan. Jadi kalau teman-teman sekalian mau mencet tentang siaga COVID-19 yang judul, dia akan keluar tulisan warning. Semua yang ada di navbar kegiatan tentang kontak lainnya, dia akan muncul tulisan warning, kecuali keluar dan pencarian. kecuali keluar serta pencarian. Keluar ini dia akan menuju ke sampul lagi. Setelah di sampul ini kita bebas mau pilih yang mana, langsung kita pilih aja ke tentang. Oke, jadi di tentang ini kami memasukkan video, Bisa ditengok ya videonya. ya. Dan juga kami di sini navbarnya masih sama. Gambar masih sama. Dan kami juga di sini ada set bar. Nah, kita mau masukkan video juga di sini untuk sidebarnya. Serta kami memasukkan slide foto. Slide foto ini bisa bergeser sendiri ya. Foto-fotonya bisa bergeser sendiri. Ini jika kita tekan dia akan berhenti bergesernya. Dan di sini juga ada icon untuk menggesernya. Oke. Di sini isinya tentang itu. Kita menjelaskan Isi tentang materi. apa itu COVID dan bagaimana COVID menular. Bisa dilihat seperti ini penjelasannya singkat. Oke, seperti itu aja penjelasannya. Kalau
Kalau di sini ikon-ikon ini atau tulisan-tulisan ini bisa dipencet ya. Kecuali yang tadi di bagian kegiatan itu mereka warning. Karena kita menggunakan login, jadi kita menggunakan warning juga. Baiklah, jadi sekian penampilannya. Kita masuk ke dalam codingannya. Oke, langsung aja kita masuk ke codingan warning. Codingan warning ini sama aja sama codingan bagian kegiatan itu. Hanya saja di bagian warning ini kita menambahkan peringatannya tadi. Nah, codingan peringatan itu bisa kita lihat di sini. Nah, kita menggunakan bootstrap juga. Nah, bisa dilihat aja codingannya seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang ada di codingan warning yang kita tambahkan, yang kita copy paste dari kegiatan, serta kita menambahkan codingan ini aja. Nah, langsung kita masuk ke codingan tentang. Codingan tentang itu kita menggunakan bootstrap 3 serta CSS yang kita buat sendiri. Ini untuk sidebar, isi, dan footer. Footer itu yang ada di bawah itu, bawah sendiri, serta untuk aturan gambar dan aturan sidebar lagi. Oke. Di sini kita menggunakan navbar yang sama codingannya, dan di sini ini adalah from pencarian yang ada di navbar pojok kanan ya. Ini codingannya seperti ini. Kita tujuannya itu ke Google ya. Ketika kita mencari, klik cari, dia akan menuju ke Google pencarian. Untuk bagian slide gambar yang bisa ganti-ganti sendiri gambar, untuk gambar codingannya ini. Nah, codingannya ini untuk gambar bisa dilihat gambar. Kita menggunakan bootstrap serta menggunakan style kita sendiri. Ini target Microsoft data slide dari ini untuk slide-slide-nya ya, yang ada bundar-bundarannya di bawah itu untuk menunjukkan slide ini. Oke. Nah, ini codingan untuk icon kanan kirinya tadi yang ada di gambar itu. Dan ini codingan footernya. Oke, kita menggunakan script juga di sini. Nah, mungkin itu aja tentang codingan bagian tentang ya. Tadi yang menarik mungkin cuma kayak gitu aja. Oke, jadi itu dia tadi penjelasannya cukup singkat tentang codingan kami. Dan selanjutnya mari kita masuk ke bagian kontak. Bagian kontak ini kita memasukkan video seperti tadi di bagian tentang ya. Nah, ini himbauan jangan kendor Agustusan. Nah, navbar masih sama, dan di sini kita menggunakan slide gambar lagi. Nah, ketika kita tidak menekannya pakai kursor kaki kita, dia akan berganti-ganti gambar atau bergeser. Nah, di sini ada bagian pemberitahuan atau kontak dari Rumah Sakit Penanganan COVID. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam codingannya yang akan dijelaskan oleh Ko. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian coding kontak. Di kontak kita menggunakan bootstrap serta CSS yang kita buat sendiri. Oke. Nah, bagian sini kita menggunakan video kan, bagian atasnya navbar. Nah, codingannya seperti ini, bisa dilihat sendiri lah. Oke. Autoplay itu untuk memutar sendiri, dan mute itu untuk tidak ada suaranya. Untuk navbar masih sama. Nah, ini codingan slide gambar tadi masih sama, yang seperti yang ditentang tadi ya. Nah, di sini
codingan HTML-nya bagian pemberitahuan rumah sakit tadi. Nah, bisa dilihat seperti ini codingannya. Kita menggunakan CSS kita sendiri juga. Nah, sini ada footernya. Nah, kita langsung aja ke CSS nya ini. Bagian isi kita menggunakan CSS seperti ini, dan bagian akhir ini digunakan untuk foto yang bisa dari kotak menjadi bundar. Kalau ditekan tadi kan, nah, dia menggunakan CSS seperti ini. Bisa di copy aja, kalau kurang jelas di post dulu. Oke, mungkin dari kontak itu aja. Ada yang spesial dari kontak, mungkin cuma itu aja. Oke, sekian dari kontak. Oke, itu dia tadi penjelasan codingan dari kontak. Selanjutnya kita masuk ke lainnya. Di lainnya ini terdapat 2 codingan juga, yaitu data COVID-19 Kepri dan budaya hidup sehat. Di data COVID-19 Kepri, kami membuat ini langsung menuju ke web resmi. Web resminya coba kita klik ya. Oke, nih bisa ditengok ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, data resminya COVID-19 Kepulauan Riau ya, kami masukkannya ya. Oke, kita kembali. Dan setelah itu ada budaya hidup sehat. Budaya kita klik aja langsung. Di budaya hidup sehat nih codingannya masih seperti biasa, Sama yang seperti kontak tadi, hanya saja kita juga menggunakan codingan dari W3 School. Nah, menggunakan bootstrap ya. Codingan menggunakan bootstrap kita ambil dari W3 School. Copy paste. Di sini ada penjelasan budaya-budaya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke codingannya ya. Oke, langsung menuju ke codingan budaya ya. Codingan budaya ini yang saya bilang tadi, saya menggunakan bootstrap copy paste dari W3 School. Nah, ini alamatnya bisa dilihat. Di sini kita juga menggunakan CSS sendiri, serta navbar ini masih sama. Oke, di bagian data tadi kan kita menuju langsung ke bagian website resminya. Nah, ini alamatnya, website resminya data tadi, data COVID-19 Kepri. Nah, website resminya ya. Codingan masih sama seperti yang lainnya. Nah, ini saja kita juga menggunakan codingan dari W3 School tadi. Nah, codingannya bisa dilihat seperti ini. Untuk gambar-gambarnya tadi seperti ini, lihat. Kita menggunakan bootstrap, serta kita mengatur dengan CSS kita sendiri juga. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh website atau contoh-contoh codingan di W3 School juga bisa. Di sana banyak contoh-contoh codingan, bisa dilihat aja. Nah, mungkin codingan budaya dari kami mungkin hanya segini aja. Lainnya itu codingan bootstrap W3 School ya. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, habis sudah pembahasan dari kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Jika ada kata salah kami juga mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.